Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus baik, Dia karuniakan kepada setiap kita nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan serta hikmat yang baru di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan bersama-sama di Sobat Messenger, di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita, orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Perjalanan kehidupan kami, acap kali kami tidak mengerti mengapa kami harus menjalani, mengalaminya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Engkau yang rancangkan damai sejahtera di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Ada berbagai kesulitan dan tantangan, pergumulan, kesulitan, kesusahan, namun juga ada keberhasilan, sukacita, kegembiraan yang kami rasakan. Ajar kami untuk dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang kami jalani. Mengucap syukur untuk pagi hari ini, Tuhan karuniakan hari yang baru, rahmat yang baru yang dapat kami nikmati, bahkan menjadi kekuatan bagi kami mengerjakan berbagai perkara di sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger, kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami untuk dapat mengerti firman Tuhan ini. Kami simpan dalam hati dan menjadi tuntunan yang dinyatakan, diterapkan dalam laku hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Kejadian pasal 50. Kitab Kejadian pasal 50 ayat ke-20 dan 21. Kejadian pasal 50 ayat ke-20 dan 21, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Dengan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah rancangan Tuhan yang indah. Rancangan Tuhan yang indah. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, satu kali ketika saya bermain dengan anak saya Timothy, kami bermain puzzle, yaitu memasang gambar yang sudah diacak, potongan-potongan itu acak, kemudian memasangnya supaya menjadi satu gambaran yang utuh, yang indah. Setiap kami mau memasang, anak saya itu selalu ingin melihat gambaran yang sudah jadi dari puzzle yang sudah mulai sedikit terpasang. Anak saya ketika lihat satu puzzle itu, kemudian dia lihat gambar di balik box kotak dari permainan itu, supaya dia tahu, oh gambar bagusnya seperti ini loh, kalau sudah jadi seperti ini loh indahnya. Namun saya ingatkan kepada Timothy, jangan selalu kemudian melihat kepada gambaran yang sudah jadi Timothy, tapi bagaimana setiap puzzle yang ada itu kemudian mendapatkan pasangan yang tepat untuk kemudian terbentuk gambaran yang indah. Waktu diambil memang puzzle itu acak random. Kalau tidak tahu, taruh kembali. Dan kemudian ambil yang lain untuk kemudian menemukan puzzle yang cocok. Dan kemudian dapat dipasang, lambat laun akan menjadi satu gambaran yang utuh, yang indah. Membutuhkan waktu berhari-hari untuk melengkapi puzzle yang cukup banyak itu. Sehingga setiap diambil belum tentu itu mendapatkan pasangan yang cocok. Diletakkan karena nggak tahu. Atau kemudian mendapatkan satu puzzle yang ternyata cocok
dengan pasal yang lain, kemudian dipasangkan untuk kemudian mulai tampak sedikit demi sedikit gambaran dari bentuk sempurna yang sudah ada dari sang pembuatnya. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, demikian juga dalam kehidupan yang kita jalani. Peristiwa, pengalaman demi pengalaman, kejadian demi kejadian dalam kehidupan kita itu seperti sebuah puzzle. Kita tidak tahu mengapa itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun acap kali kita juga dapat belajar dari pengalaman peristiwa itu. Oh, maksud Tuhan itu seperti ini. Kita menemukan satu gambaran puzzle yang cocok dengan rancangan Tuhan. Namun ada sebagian orang yang tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupannya, yang acak ini, yang random ini, yang tidak terduga ini, yang kemudian menjadi satu bagian dari rencana Allah yang indah dalam kehidupannya. Bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dapat melihat pengalaman dari Yusuf. Yusuf dalam perjalanan kehidupannya mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan. Bahkan dikatakan di sana, ketika saudaranya itu takut karena orang tua yang sudah meninggal, dan Yusuf ini semasa dia remaja, mereka berbuat jahat kepada Yusuf. Jangan-jangan Yusuf ini akan membalas kejahatan mereka. Namun Yusuf menyadari dalam perjalanan kehidupan, pengalaman demi pengalaman, peristiwa demi peristiwa yang dia alami, meskipun ada masa-masa kesulitan, masa-masa penderitaan, bahkan dikatakan, kamu merancangkan yang jahat buat aku, tapi Allah itu merancangkan yang baik buat aku. Jadi peristiwa-peristiwa yang kemudian dirasa, dialami Yusuf itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk dalam kehidupannya. Namun Yusuf dapat melihat itu satu gambaran yang indah yang Allah sudah sediakan dalam kehidupannya. Pasal ini memang menyakitkan ketika aku dibuang oleh saudara-saudaraku. Pasal kehidupan aku di penjara, sesuatu yang menyakitkan buat aku. Namun juga ada pasal di mana kemudian Allah tempatkan aku sebagai orang kedua di dalam kerajaan Mesir. Oh, ada pasal di mana aku mengalami kehidupan di tengah keluarga yang bahagia. Yusuf menyadari perjalanan kehidupannya itu adalah di dalam rencana Tuhan yang indah. Tuhan sedang merendah dalam kehidupan perjalanan kita. Ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang sukacita gembira, ada kalanya kita mengalami kegagalan, kita ditipu, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami jalan buntu. Namun ada masa di mana kita mengalami kegembiraan, keberhasilan, bahkan kemenangan, kemakmuran. Itu semua Tuhan yang izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dia memelihara hari demi hari yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, Yusuf memandang semua perkara kehidupan yang dia jalani adalah rancangan Allah yang indah. Rancangan damai sejahtera yang aku sediakan bagimu, bukan rancangan kecelakaan. Dan itulah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita acap kali berusaha ingin mencari tahu, apa sih yang terjadi di hari depan? Apa sih yang akan terjadi dalam kehidupanku di masa depan? Sama seperti anak saya tadi, ketika memasang puzzle, dia pengen, bagusnya apa ya Pak ya? Ini yang sudah jadi kayak apa ya Pak ya? Indahnya kayak apa ya Pak ya? Dan kemudian berusaha mencocokkannya. Dan acap kali yang terjadi, frustasi kita. Kok nggak cocok ya pengalaman yang aku ambil ini, puzzle-nya ini? Demikian juga dalam hidup kita. Yusuf bisa saja beralasan, loh aku dalam mimpiku, aku menjadi seorang pemimpin. Loh kenapa aku ada di penjara?
Yusuf bisa punya kekecewaan. Namun dia melihat bahwa itu semua adalah ada di dalam rancangan Tuhan yang indah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengalami satu peristiwa, satu pergumulan, satu kesulitan. Ada satu bagian pasal yang acak yang sedang kita ambil. Dan kita percaya ada gambaran yang utuh, yang sempurna, yang indah, yang Tuhan Allah sudah sediakan buat kita. Karena itu jangan menjadi kecewa dengan situasimu sekarang ini. Karena Tuhan Allah kita, bahkan Yesus Kristus sudah berjanji menyertai kehidupan kita, berikan rancangan damai sejahtera buat setiap kita. Teruslah mencari kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami sekarang ini, kita tidak menjadi kecewa, tidak menjadi marah kepada Tuhan. Karena itu satu bagian kecil dalam kehidupan kita, di tengah rancangan kekekalan yang Tuhan Allah sediakan buat setiap kita. Karena itu, pandanglah kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita mendapati bagian kehidupan kita saat ini sedang di dalam titik terendah kita, paling lemah, paling rentan, paling menderita, itu ada satu bagian dari rencana indah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Datanglah kepada Dia, berserulah kepada Yesus Kristus, dan mohon belas kasihannya untuk terus kita menapaki hari-hari perjalanan kehidupan kita, karena Tuhan kita punya rencana yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar ada dinamika dalam kehidupan yang kami jalani. Ada pasang surut, ada berbagai situasi, baik itu keberhasilan, kegagalan, sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, menabur dan menuai, kedukaan, ada sukacita. Semua kami alami dalam perjalanan hidup di dunia ini. Dan itu dalam berbagai peristiwa pengalaman terjadi secara acak. Acap kali kami tidak tahu mengapa kami harus menghadapinya. Namun hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah kami punya rencana yang indah. Orang lain dapat mereka-rekakan yang jahat, namun Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tuhan punya rancangan damai sejahtera dalam hidup kami di dunia ini sampai kepada kekekalan. Ajar kami tidak hanya melihat secara acak pada hari ini apa yang kami alami, namun gambaran besar di mana Tuhan Allah kami punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, menebus kami dari kebinasaan, ganti hidup yang kekal. Dan dalam berbagai penderitaan kami di tengah dunia, ketika kami terus berharap memelihara iman kami pada Yesus Kristus, tersedia mahkota kehidupan yang penuh kemuliaan. Dan di sanalah ada gambaran yang sempurna, yang indah Tuhan nyatakan buat setiap kami. Berkati setiap kami ya Tuhan sepanjang hari ini, dalam berbagai kegiatan yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, studi kami, bahkan kami yang membuka usaha secara mandiri. Sungguh Tuhan, Engkau yang membuat berhasil segala apa yang kami kerjakan, dan karuniakan keselamatan dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi yang sakit, jamah Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan kami. Bagi kami yang terluka, kami yang kecewa,
di dalam mental kami, emosi kami, pikiran kami, jamah kami dengan damai sejahtera Kristus, penghiburan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disegarkan dalam jiwa kami. Berkati setiap kami dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, pergumulan ekonomi, pergumulan dalam usaha pekerjaan kami, pergumulan akan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Ajar kami untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mencari kehendak Tuhan, menyelaraskan hidup kami dengan rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan atas kami, sehingga semua apa yang kami kerjakan, kami lakukan mendatangkan kebaikan, pemulihan buat setiap kami. Berkati gereja-gereja Tuhan sebagai komunitas untuk kami boleh saling membantu, saling mendukung, saling mengasihi, saling menghiburkan dalam berbagai perkara. Sungguh Tuhan pakai berbagai pelayanan dalam gerejamu ini untuk kami hidup saling berbagi dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus. Berkati segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus komisi, beserta dengan jemaat, dengan berbagai karunia rohani, potensi apa yang Tuhan berikan tengah gerejamu ini. Mereka diberkati untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Berkati negara kami Indonesia, terlebih untuk aparat keamanan dan hukum. Kami sadar ada banyak kejahatan, ada banyak berbagai peristiwa hukum yang tidak ada tindak lanjut, yang membawa satu kedukaan, kesedihan, luka hati, bahkan rentan terjadinya kejahatan. Tapi sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasih, pakai aparat keamanan TNI Polri beserta dengan aparat hukum, kejaksaan, pengadilan dapat bersinergi, bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah negara kami Indonesia, sehingga bertindak adil, bertindak benar dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga negara kami Indonesia ini dapat mengalami pemulihan demi pemulihan untuk mengalami keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia, diberlakukan secara adil, rata, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Curahkan ya Tuhan berkat-Mu atas negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, setiap peristiwa dalam kehidupan kita seperti sebuah pasal yang acak yang kita ambil. Acap kali kita tidak tahu apa yang kita alami, bagian mana Allah itu bekerja dalam gambaran yang utuh rencana Tuhan yang indah. Karena itu bersandarlah kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita, yang mengaruniakan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita, sehingga laku hidup dalam merespons situasi yang ada apapun, kita mau melakukannya apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan, karena rencana Tuhan itu indah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.